Ini biar kalian paham nih. Saya tunjukkan ya. Nah. Ya, inilah yang dimiliki oleh rekan-rekan ya. Jadi ini asli dari kopi ya, kopi dari kopi begitu artinya saya tidak download dari Twitter atau saya download dari mana, saya mendapatkan langsung dari rekan kami Insinyur Komardin Didin yang dulu mengajukan gugatan kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman, dan sama juga nasibnya dengan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Komardin Didin. Tetapi Komardin Didin tidak putus asa, dia sangat gigih, dia mengirim surat kemana-mana. Harusnya kopi ijazah ini diterima itu tanggal 2, tetapi Komardin Didin baru membukanya kemarin. Nah, baru hari ini dia datang memenuhi undangan, karena undangannya ini lewat email ke Komisi Pemilihan Umum Pusat ya. Jadi begini, kalau ada narasi dari siapapun, dari Pradi Bersatu, dari pengacaranya Pak Jokowi atau siapapun lah, kalian mestinya menjawabnya bukan dengan narasi tapi juga dengan bukti. Ini bukti ya. Jadi bukti yang kemarin dibilang oleh Roy Suryo, dibilang oleh Rismon, dibilang oleh Tifa, 99,99% asli ya. Selalu kita menghindari dua hal, tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh fitnah, dan selalu berbasis data. Jadi ini berbasis data. Kejanggalan-kejanggalan yang saya bacakan ya guys, biar nanti kalian paham nih. Yang pertama dari atas ini tidak ada nomor ijazah ya. Tidak ada nomor ijazah. Kemudian yang kedua, tidak ada juga jurusannya apa nih ya. Ya. Cuman ditulis telah lulus ujian sarjana kehutanan, jurusannya apa juga tidak ditulis. Kemudian rektornya tulis Profesor Dr. Teguh Yakub MS MID, tapi tidak ada tanda tangannya. Ya. Kemudian Dekan Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo ya. Terus kolom pengesahan, ini nih kolom pengesahan nih. Ini kolom pengesahan ini juga dihapus begini biar para pencinta atau pembela Pak Dr. Andes Insinyur Jokowi paham ya. Ini yang menghapus ini Komisi Pemilihan Umum, saya tidak ngerti apa maksudnya itu, kenapa harus dihapus. Tapi dia mengakui dulu yang dipakai mendaftar adalah ini. Nah, kalau ini fakta-fakta mengejutkan sudah kita baca dari awal. Ini pertama kali diupload oleh Dian Kandi ya, pengurus PSI ya, 1 April 2025 ya, yang ditonton lebih kurang oleh orang 7,9 juta. Nah, kita tidak mendebatkan yang versi UGM versi apa, tetapi yang lebih penting bahwa ini dipakai mendaftarkan begitu ya. Artinya ya inilah, kalau seperti ini tentu baik analisa digital ya, kemudian oleh Rismon, oleh pakar telematika Ray Suryo, oleh Rismon ya, bahwa dengan teknologi ELA ya, ini dia nyatakan ini bukan hasil kopi dari ijazah asli ya. Nah, pembicaraan selanjutnya apa ya guys? Pembicaraan selanjutnya adalah kita harus mengatakan Pak Polisi tidak boleh bersandiwara, dan saya meminta ya rekan-rekan hukum, khususnya penasihat hukum dari Roy, Rismon, dan Tifa itu mendatangi Bareskrim ya, karena tidak ada yang namanya penghentian penyelidikan. Penyelidikan itu kan kurang sempurna alat-alat buktinya. Nah, sekarang kalau Iya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar-komentar para netizen-netizen atau masyarakat Indonesia dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan
ataupun komentar melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu bongkar ijazah Jokowi dan Gibran. Bang Roy Suryo CS masih jelata, tetap dukung dan doa demi kebenaran dan keadilan. Semua yang terlibat wajib dihukum berat karena sudah berbohong, menipu, yang menghalalkan segala cara. Pak Prabowo, tegakkanlah keadilan. Ini insya Allah akan melindungimu dari orang-orang yang zalim. Nah, lanjut lagi, penjarakan Rektor UGM. Sungguh sangat memalukan yang berkepanjangan penegak hukum di negeri ini. Sudah jelas ijazah Jokowi dan Gibran palsu, tapi tidak ada tindakan yang serius dari kepolisian dan UGM. Padahal di kasus ijazah palsu tidak ada reda kalau tidak ada penegasan yang benar. Nah, lanjut lagi, tidak ada maaf untuk UGM. Demi jabatan, Rektor UGM rela dijadikan tumbal oleh Jokowi mendukung kejahatan. Nah, lanjut lagi, UGM harus tanggung jawab kalau terbukti melindungi pemalsuan. Nah, lanjut lagi, selama kebusukan Jokowi yang ditutup-tutupi, dibungkus atau dikubur atas kuasa Allah tercium juga. Tidak pantas orang rektor fakultas ternama melindungi Jokowi. Akhirnya terlihat dan terbukti jika Allah menghendaki tidak ada yang bisa membantu. Semangat rakyat, semangat Roy Suryo CS. Membela kebenaran adalah kewajiban, tapi membela kebohongan azab neraka sedang menunggu. Kok dibiarin polisi Jokowi tidak ditangkap, maka ijazah palsu. Nah, lanjut lagi, Rektor UGM telah menghancurkan nama baik UGM, harus bertanggung jawab. KPU UGM dan Menteri Pendidikan harus tanggung jawab. Juga yang membuat ijazah palsu, usut semua. Kasihan para pelajar, mulai dari usia 7 tahun mereka belajar, malah yang ijazahnya palsu punya kesempatan untuk memiliki jabatan. Nah, lanjut lagi, semua orang yang terlibat dalam pengadaan ijazah palsu Jokowi tersebut harus diproses hukum dan masukkan mereka ke penjara selama-lamanya. Pengacara Jokowi dilaporkan semua yang membela menutupi ijazah palsu Jokowi, termasuk Andi Aswan, Ade Dermawan, Leutmanan, David Pajung, semuanya harus dilaporkan. Nah, lanjut lagi, sebenarnya UGM mengetahui keadaan yang sebenarnya, cuma wait and see, menyesuaikan perkembangan. Coba di list atau daftar nama-nama termol dan agar dipublish untuk menjaga masyarakat. Jangan sampai berurusan bisnis atau apapun dengan para termol. Nah, lanjut lagi, sudah seharusnya penegak hukum menangkap Jokowi dan diadili karena sudah terlalu banyak menyeret orang-orang untuk menutupi kebohongannya. Menyesal telah berbohong demi Jokowi, sang penipu rakyat. Nah, lanjut lagi, benar akan terungkap dengan jelas. Kejujuran adalah salah satu pendidikan yang harus diterapkan, bukan malah pendidikan yang memberi contoh tidak jujur. Maju Indonesia dan bangsa dan rakyatnya dengan kejujuran. Pada dasarnya UGM atau Rektor UGM memilih membela beliau karena sangat lama cerita kisah ijazah Jokowi. Ia berpikir kemungkinan tidak akan pernah terungkap, maka saya terima amplop ini sebagai penutup. Nah, lanjut lagi. Maklum, penyidik kepolisian Indonesia masih primitif sehingga belum bisa mengungkap keaslian suatu ijazah, termasuk ijazah Mulyono dan Jokowi. Tidak usah minta maaf Bu Rektor, terima konsekuensinya. Orang yang berbohong pasti ada hukumannya. Lanjut lagi teman-teman, oknum-oknum UGM yang terlibat dalam kasus ini harus usut dan diproses sampai tuntas. Saya pensiunan pendidikan, apa iya sekelas UGM bisa dikerjain oleh seseorang demi meraih jabatan? Cut laut
tuduhan itu benar, tidak terbayang apa yang akan terjadi. Maka untuk penyelesaian hanya satu jalan cepat dan tuntas, yakni kejujuran. Nah, lanjut lagi, mana para termo yang lulusan sekolah dasar SD, bos kalian yang kalian puja-puja sampai menumpahkan air mata, ternyata kebijakan dan ijazahnya telah membodohi rakyat. Akhirnya terbuka juga misteri ijazah Jokowi. Yang menghebohkan itu cuma sayang penegak hukum dalam masalah ini impoten, tak ada niat penyelesaian masalah. Semua bisa terjadi sekarang adalah pengakuan yang jujur. Pengakuan yang jujur. Sekali berbohong dan mengakui kebohongan itu benar, maka akan jadi kebiasaan turun-temurun. Apa yang dilakukan pimpinan akan diikuti oleh bawahan. Karena itu contoh, maka akan berulang terus. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.